Berdasar pengalaman saya, kejaksaan dan kepolisian ini sudah lama sekali tidak pernah harmonis. Oh. Kenapa? Saya bilang, mana nomor HP, semua anak saya, istri saya, dan nomor rekeningnya, saya titip ke KPK nih. Kalau ada sesuatu masuk ke sini, beritahu saya bilang. Serius, Bro? Serius. Mungkin hanya saya yang menyerahkan semua nomor telepon saya. Karena kejaksaan rencananya mau dijaga sama TNI kan ya? Nah ini kaitannya dengan itu, Prof. Kan kita punya 3 lembaga penegak hukum ya. Ya. Ada kejaksaan, ada KPK, sama kepolisian. Dan ternyata kok kayaknya mau berulang ini, Prof. Iya, Cicak, buaya, apalagi satu? Nah itu kan ada 3. Cicak, Yang buaya, pertama iguana adalah kali. Permintaan dari kejaksaan untuk dikawal dari TNI. 6.000 katanya, 6.000 untuk seluruh kantor di kejaksaan. Nah, 6.000 ya? 6.000 apa 60.000? Kenapa sih masih ada baper soal yang muter-muter di... Iya, makanya ini apa Kantor kaitannya, alasannya sih memang untuk menjaga objek vital nasional sih, Prof. Jadi perdebatan agak ini juga, agak Kayak ramai juga. jadi kayak mau perang ya? Iya, makanya. Perang hukum apa perang apa ini? Mau akan jadi apa ini? Kita sebagai orang sipil kan juga bertanya-tanya gimana ini? Penegakan hukum kita gimana nih, Prof? Ya mungkin pengalaman dari cicak buaya. Ini ada soal apa namanya, soal politik, ada soal hukum. Ya. Saya mulai dari soal hukumnya. Oke. Menurut hukum tidak boleh kejaksaan itu dikawal oleh TNI dan tidak boleh TNI itu mengawal kejaksaan. Oke. Tidak boleh menurut hukum yang normal. Oke. Oleh sebab itu nanti saya harus bicara politik. Kecuali Ya. negara dalam keadaan genting Nah, mungkin. sesuatu yang tidak normal kan. Ya. Kalau normal gini, di dalam Undang-Undang Kejaksaan pasal 8 Ya. A, Ya. ya, bunyinya begini, setiap jaksa dan keluarganya berhak mendapat perlindungan, Baik. ya, dari ancaman untuk keselamatan keluarga. Itu berhak kan, berhak. Oke. Tapi pasal berikutnya, ancaman itu, permintaan perlindungan itu dilakukan dengan permintaan kepada Polri. Disebut langsung Polri. Polri. Spesifik ya nyebut. Ya, ketentuan tentang permintaan ancaman kepada Polri itu diatur dengan peraturan pemerintah. Oke. Nah, pertanyaannya, kenapa kok mintanya ke TNI? Iya. Nah, ini kan pertanyaan Betul. politis. Karena peraturan pemerintahnya belum ada. Kenapa peraturan pemerintahnya belum ada? Karena sudah dicoba diproses, nggak selesai-selesai. Nah, gitu kan. Nah, kejaksaan sudah merasa Ya. nggak aman. Jadi dia bikin konon MOU pada bulan April Ya, itu benar. ya tahun 2023. Iya. Ya, Oh. bahwa akan Oke. mulai ada MOU untuk pengamanan. pengamanan. Oke, itu Oke. harusnya nggak boleh. Oke. Nggak boleh. Harusnya dengan Polri. Oke. Maaf, berarti sebelum kejadian yang sampai ada drone, yang sampai ada Iya. kantor ya di... Iya karena itu. Oh karena Karena kejadian itu itu. salah ya? Antara lain itu Iya. produk persoalan politisnya tadi. Iya. Oke. Nah, sekarang itu tadi itu tadi kan undang-undang kejaksaan. Kejaksaan. Sekarang undang-undang TNI yang baru. Oke. Pasal 7 undang-undang TNI itu menyebut TNI itu selain mempunyai tugas operasi militer, tugas perang, lalu ada tugas operasi militer selain perang. Di antara 10 atau berapa itu tugas polisi selain perang itu mengamankan itu objek vital nasional. Iya. Ya kan? Nah, apa objek vital nasional itu? Objek vital nasional itu diatur di dalam Perpres nomor 63 tahun 2004. Nah, kejaksaan tidak ada di situ. Objek vital nasional itu ada perkebunan, laut, pertambangan. Pertambangan. Kejaksaan tidak ada. Tidak masuk. Loh, kenapa kok sekarang TNI masuk ke situ? Iya. Nah, gitu kan? Iya, betul. Hukum tidak boleh. Tetapi itu mengapa dilakukan? Pasti ada sesuatu. Menurut saya memang dan berdasar pengalaman saya, kejaksaan dan kepolisian ini sudah lama sekali tidak pernah harmonis. Oh.
Kenapa? Kita garis merah dulu tuh. Kalau saya Seharusnya kan bersinergi kan. Menurut hukum acara kan menurut KUHP polisi yang menyelidiki, menyidik, kejaksaan yang menuntut. Tetapi sering sekali kejaksaan tuh kalau polisi nyampaikan satu hasil pemeriksaan oleh kejaksaan ditolak. Dibalikin. Kalau ada sesuatu kasus besar dari polisi tidak masuk ke kejaksaan, ini main-main nih dua lembaga ini, sehingga seperti kok tidak sinergis. Iya. Kejaksaan mungkin merasa sering dikerjai oleh polisi juga mungkin tidak puas dengan kerja kejaksaan, bahkan konon kejaksaan mencoba mengusik satu proyek lancung lah yang di situ mungkin ada polisinya atau apa gitu ya. Contoh Pak, contoh. Sehingga Jampitsusnya itu pernah dikuntit. Iya. Oh. Yang sempat rame itu ya? Yang sempat rame itu kan, Rame Bang. di restoran seperti Bahkan itu. juga katanya ada ancaman dan sebagainya itu. Bahkan kantor kejaksaan Gedur Bundang itu dikelilingi oleh drone. Yang itu. sebelumnya tidak pernah ada. Oke. Nah kan ini merasa terancam mungkin. Mau minta ke sana, lu yang sana yang ngancam kok saya minta bunuh diri kan. Oh berarti pemicunya itu ya, MOU tahun 2023 pemicunya itu Pak? Bukan, ini kan baru terjadi Baru tahun kan, 2024 kan? Tapi saya katakan tidak harmonis itu kan sudah lama. Sudah lama. Oke. Sejak saya jadi Menko memang enggak harmonis. Kalau saya ketemu itu tidak bisa segitiga gitu. Karena mereka enggak mau berdua. Iya. Pasti saya paginya Kejaksaan Agung, siangnya Polri atau balik gitu. Enggak bisa langsung begitu. Enggak, ini harus dibuka. Harus dibuka Biar terang. Baik. Iya. Pak Mahfud, mungkin ini pertanyaan bodoh ya. Enggak pintar tuh. Gimana? Apakah mereka cuma rebutan KPI aja sebenarnya Pak? Nggak tahu saya. Pokoknya itu yang terjadi. Kalau menjudge gitu nanti kan tidak bagus ya. Tapi itu faktanya dan saya bisa menyebut banyak fakta. Ketika misalnya Kejaksaan Agung sudah sampai pada tahap untuk menuntut. Ya. Ini ada yang masuk nih. Agar tuntutannya sekian, ini sekian dan sebagainya. Waduh. Nah, ini namanya enggak baik Gus kan. Sehingga merasa kejaksaan ini merasa, loh kan saya yang harus bisa menentukan. Kok sana yang sangat dominan gitu. Akhirnya dia minta tolongnya ke kerjasama dengan TNI. Salah itu. Seharusnya kepolisiannya yang diperbaiki, kejaksaannya diperbaiki kan gitu. Bukan lalu kok pindah. Bagaimanapun menurut konstitusi dan menurut hukum, permintaan penjagaan keamanan dan keselamatan itu Polri, itu konstitusi. Oke. Ya, konstitusi mengatakan gitu. Iya. Keamanan, ketertiban dan pengayoman, penegakan hukum itu kan polisi. 4 tuh. Ya. Menurut konstitusi. Lalu menurut undang-undang tadi, undang-undang kejaksaan begitu, undang-undang. Tapi kenapa terjadi? Kita tidak bisa menyalahkan kejaksaan juga. Karena belum ada. Problemnya adalah kok bisa kejaksaan menyatakan diri sebagai objek vital. Iya kan? Ya. Kan di undang-undang apapun dia tidak ada objek vital. Ya. Nah, ada kuncinya. Sesuatu yang bisa dikatakan objek vital itu hanya diputuskan oleh presiden. Berarti presiden sudah menyetujui nih bahwa ini objek vital gitu. Tapi belum entah di-declare kapan aja. menyetujuinya. Mungkin ya. Mungkin tidak diumumkan, tapi kalau tidak kan tidak boleh. Tidak boleh. Ya boleh. Tapi Pak, kita tidak bisa menafikan bahwa dari persepsi publik pun berdasarkan hasil riset dan survei, mereka itu bersaing opini. Jadi ketika yang satu naik, yang satu turun. Yang satu turun, yang satu naik. Jadi tidak pernah bisa beriringan gitu. Dua-duanya bagus tuh nggak bisa. Jadi kalau yang misalnya kejaksaan bagus, polisi pasti turun. Kalau polisi bagus, kejaksaan turun. Jadi saling makan. Apakah karena itu? Makanya saya Pak benar karena saingan KPI gitu Pak. Bisa jadi ya, corruption perception index maksudnya. Ya. Tidak ada CPI itu yang dilakukan scoringnya oleh siapapun. Yang ada tuh Indonesianya. Tapi kalau tingkat kepuasan publik memang dilakukan oleh lembaga kita ya, oleh Burhan Muhtadi, oleh Kompas secara rutin kan. Nah memang betul tuh. Dulu Polri pernah lebih tinggi, sangat tinggi, pernah sangat tinggi. Di awal-awal pemerintahan Pak Jokowi yang kedua tuh Polri tinggi.
Tapi sejak tahun 2022 sampai sekarang, 2022 sampai sekarang itu yang tertinggi kejaksaan terus. Betul. Kejaksaan terus. Terutama sejak kasus kejaksaan berani membawa TNI aktif ke pengadilan. Kasus Asabri, kasus Asabri. Ya. Kasus Jiwasraya, kasus Beni Cokro kan gentet semua itu. Lalu terus sampai itu ya. Sambo sampai. Ya. Jadi tinggi terus nih Ya. kejaksaan. Yang satu kasus terus. Yang satu bermasalah terus ada narkoba, ada Sambo, ada apa gitu. Ini Nggak beres-beres nih. Nggak beres. Mungkin di situ sehingga lalu konflik ini mengantar ke sesuatu yang menurut saya seharusnya tidak terjadi, di mana TNI mengawal kejaksaan. Karena kalau alasannya Pak kejaksaan kenapa dikawal, itu objek vital nasional. Berarti kalau objek vital nasional Presiden udah membuat kepres. Iya kan, bahwa itu objek vital. Kalau Anda ngatakan sendiri salah. Kan gitu. Nah, kalau Presiden betul membuat kepres, kenapa kejaksaan? Alasannya kan di kejaksaan ada Jampitmil, Jaksa Agung, pidana militer. Loh, kalau ada Jampitmil, kenapa yang dikawal kejaksaan? Jampitmil itu kan punya auditor sendiri di daerah, ya kan? Punya kejaksaan sendiri, auditor militer namanya. Kok tidak itu yang dikawal? Kok malah kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi? Nah, ini semua harus diurai. Nggak apa-apa, kita harus buka yang begini. Tapi kalau kompetisi itu terjadi ya Prof ya, terus kemudian menjadi masyarakat menjadi berpikir ini antar penegak hukum aja tidak selesai gitu. Nah gimana masalah korupsi yang sekarang juga menjadi... Ya nggak bakal selesai. Nah itu. Kecuali diatasi dari akar masalahnya. Nah, dulu kan Prof Mahfud cukup berperan ketika jadi ketua MK ya, menyelesaikan pertikaian antar penegak hukum. Nah kalau sekarang seperti ini, kalau dibiarkan terus-menerus kan juga tidak bagus, Prof. Korbannya masyarakat. Iya. Kalau konstitusi sudah jelas, yang bisa menyelesaikan ini hanya satu, hanya presiden. Presiden. Nggak bisa. Menko gitu nyelesain, nggak bisa. Nggak punya otoritas ya Prof? Nggak punya otoritas. Nggak sampai segi situ. Menko itu kan bukan penguasa struktural terhadap para menteri. Dia hanya koordinator. Koordinator ya? Iya, mengkoordinir aja. Kamu keliru agar sama ke sini gitu. Ya. Tanpa melanggar-langgar aturan gitu. Tapi yang ini kalau sampai Panglima TNI kerjasama dengan Kejaksaan Agung, pasti yang di atasnya kan. Iya. Yang satu memberi restu, atau kalau tidak pernah memberi restu, salah, dibilang salah. Kembalikan keamanan itu apapun alasannya ke polisi. Loh Pak, kami malah merasa tak aman kalau dengan polisi. Yang mengancam kok kita minta perlindungan ke Kalau bilang begitu, tugas presiden sekarang memperbaiki polisi. Kan gitu. Jadi hanya satu, Mas. Kalau merasa tidak aman lalu dikasihkan ke TNI, kan tidak benar. Hanya satu, presiden yang bisa. Iya memang. Maka saya katakan kalau kasus seperti ini hanya presiden. Tidak ada yang lebih tinggi dari Panglima, dari Kepala Kejaksaan Agung, kecuali presiden. Menko itu bukan atasannya Panglima. Menko itu tidak punya undang-undang kewenangan. Kalau Jaksa Agung ada undang-undang Kejaksaan Agung itu jelas. Panglima punya undang-undang TNI, kewenangan jelas. Menko apa? Menko itu hanya penghubung antara presiden dengan ini kalau terjadi sesuatu. Kan gitu. Tidak ada kewenangan Menko. Berarti ketika Pak Mahfud menjadi Menko Polkam, ketika ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Saya lapor ke presiden. Langsung naik ke atas. Saya lapor ke presiden, lalu saya selesaikan. Saya dari presiden. Kalau kamu tidak selesai, nanti malam saya ke presiden. Selesai. Takut juga sering ya Bro? Takut tuh. Sering. Sering begitu. Sering. Begitu. Biasanya masalah apa tuh Pak yang sampai harus lapor presiden Pak? Ya, yang masalah Sambo itu, misalnya, itu kan sulit sekali tuh. Wah itu ruwet. Mau disudah ruwet sekali. Lalu saya tanya, ini masalahnya di mana? Pak, masalahnya di Divpropam itu sudah diblokir semua. Semua pegawainya itu sudah terlibat untuk menghilangkan jejak untuk apa? Oleh sebab itu kalau Bapak ingin menyelesaikan ini temuan Komjen, Kepala Kompolnas dulu, Pak Beni. Kalau Bapak tidak memindah itu tidak bakal ketemu. Hilang kasus ini. Oleh sebab itu saya rapat. Ini harus dipindah semua. Bedol deso. Semuanya dari yang atas ke pindah. Kosongkan itu. Agar bisa diselidiki. Kan gitu kan. Terus saya sampaikan. Saya bikin surat ke ini. Tapi saya tahu pesan saya ini akan sampai sebelum surat saya sampai. Iya kan banyak intel. Iya. Nah,
Saya sengaja biar didengar sebelum surat sampai. Saya mau meeting surat nanti. Kalau nanti jam 9 malam tidak ada pemindahan, saya akan ke istana menghadap presiden agar diumumkan dari sana. Iya. Iya. Betul. Saya akan ke presiden, mau ke istana agar presiden mengumumkan pindah semua. Sebelum jam 9 dipindah semua. Iya. Besoknya ngaku 2 hari kemudian ketemu. Satu persatu akhirnya. Iya. Itu bayangkan kalau tidak ada terobosan begitu ya. Iya. Tidak selesai itu masalah. Iya. Jadi ini untungnya juga Menko Polhukam dari sipil ya. Jadi tidak memihak satu sini. Ini saya ceritakan sekarang agar kalau orang mau memperbaiki ini nih masalah nih ada yang begini. Kalau tidak berani menggunting yang begini no. Nggak bakal. Dan itu masih berlangsung sampai sekarang ya, Prof? Apanya? Situasi kayak begini. Oh, saya tidak boleh mengomentari itu. Ya. Saya sudah jelas. Saya cerita pengalaman saya. Pengalaman Pak Mahfud ternyata harus sering menggunting. Nah, itu intinya. Prof, selama waktu jadi ketua MK, pernah ada yang datang ngasih suap, ngasih ini apa? Ngasih suap? Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Orang datang ke saya usir. Gitu. Iya, orang mau ketemu, Pak, saya mau ketemu. Nelpon ya. Mau ketemu, ada apa Pak? Saya punya perkara nomor sekian. Nanti ketemu di sidang pengadilan. Saya bilang, nggak boleh ketemu dengan saya atau hakim saya. Kamu ketemu di luar sidang nggak boleh. Banyak pejabat seperti itu. Menteri, ngajak makan malam. Telepon langsung malam-malam? Iya, ngajak makan malam. Saya ingin ketemu. Saya nggak boleh, saya hakim. Saya bilang, ketemu Anda di tempat lain nggak boleh. Jadi peluang untuk melakukan itu udah tertutup Tertutup. Kan banyak kadang-kala ke rumah kan. Biasanya seorang pejabat yang tahan tegas begitu. Yang ndak tahan tuh istrinya atau betul. anaknya keluarganya. Ke tempat saya ndak boleh. Saya bilang, mana nomor HP semua anak saya, istri saya dan nomor rekeningnya. Saya titip ke KPK nih. Kalau ada sesuatu masuk ke sini, beritahu saya bilang. Serius, Bro? Serius. Mungkin hanya saya yang menyerahkan semua nomor telepon saya. Keluarga. Dan nomor rekening semua diserahkan, Bro. Iya. Kan kalau laporan LHKPN yang dilaporkan yang pribadi-pribadi aja. Saya karena dulu zaman LHKPN masih KPKPN yang diminta nomor telepon keluarga juga. Saya ikut ini yang benar yang dulu. Kok sekarang kenapa hanya saya bilang. Semua nih anak istri. Silakan. Ini rekening anak. Jadi kalau ada transferan ke nomor istri atau ke rekening anak kebaca tuh sama KPK ya? Kebaca dan kadangkala orang mengaku transfer uang. Tapi kan tidak ada rekeningnya di KPK. Ada seorang namanya Ramses Ohe dari Papua. Ini berperkara tentang jumlah anggota DPRD dari jatah penduduk sipil itu kan penduduk lokal itu kan dapat jatah 25% tuh. Itu sulit dilaksanakan diuji ke MK. Dia ini rupanya oleh pengacaranya itu dimintai uang. Kamu akan menang di MK. Saya minta tapi Pak Mahfud minta uang. 850 juta. Minta uang nih Pak Mahfud. Terus dikasih sama dia. Ditransfer ke istrinya Pak Mahfud. Namanya Sri Handayani. Nah orang Papua ini kan lugu. Saya sudah bayar ke istrinya Pak Mahfud. Kok saya belum diputus bisa panggil ke pengadilan. Kamu bayar sama siapa? Sri Handayani. Siapa yang nyuruh pengacara saya katanya. Cari itu Sri Handayani itu istrinya pengacara itu kali saya bilang. Bukan istriku. Saya bilang. Ternyata betul ya Prof? Iya istri saya namanya Zaitun Hayati kok. Sri Handayani ini dari sopo. Siapa? Ngarang juga. Pengacara banyak sekali. Iya. Ada yang jam 11 mau saya vonis, jam 9 ada telepon. Pak Mahfud teman saya nih, Kepala Kanwil Departemen Kehakiman, mertuanya menang pilkada. Nah, jam 11 mau saya vonis dia, Pak Mahfud katanya. Ini katanya mertua saya mau menang perkara ini, tapi ini nunggu katanya Pak Mahfud nunggu uangnya ditransfer dulu. Siapa itu saya bilang. Ini udah kamu jangan bayar, saya jamin mertuanya mau menang. Saya bilang. Karena memang sudah diputus menang. Cuma belum dibacakan. Itu teman saya sekolah, Kepala Kanwil itu. Jadi berani dia nelpon saya. Jadi di lapangan banyak pasti pengacara tuh yang nipu gitu. Tidak berani nelpon. Kalau teman nelpon ke saya kan. Gitu. Itu pengadilan begitu loh. Aduh. Bisa.